Baik, saudara, saya mau melanjutkan apa yang saya bahas kemarin mengenai posisi kita menentukan pencapaian kita. Pilihan kita menentukan kualitas hidup kita. Dan saya mau mengajak saudara merenungkan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai bagaimana hidup kita menghasilkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Maka saya mau mengajak saudara menghafalkan 3 kalimat ini. Berakar kuat, bertumbuh sehat, berbuah lebat. 1, 2, 3. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Berakar kuat, bertumbuh sehat. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya yakin saya mau menyoroti dari angle yang lain. Bagaimana ada orang-orang yang sudah ke gereja tiap minggu, ikut komsel tiap Selasa, baca firman tiap pagi, dengar renungan tiap malam, tapi hidupnya tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Hidupnya begitu-begitu saja. Lagunya dari dulu sampai sekarang hanya satu, Yesus itulah juru selamatku. Ya kan? Penolongku yang sungguh, ya kan? Saudara-saudara, kita ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf tua di gereja, tapi kelakuannya sama saja. Ada masalah apa dengan orang-orang seperti itu? Ternyata saya menemukan di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 15. Ada beberapa masalah yang membuat orang tidak bertumbuh. Ada beberapa masalah yang membuat saudara dan saya meskipun dikelilingi oleh suasana rohani, atmosfer agamawi, tidak menentukan bahwa kita akan bertumbuh. Mari kita akan lihat. Inilah arti perumpamaan itu mengenai penabur. Benih itu ialah perkataan Allah. Nah, tidak ada yang salah dengan perkataan Allah. Perkataan Allah digambarkan sebagai benih. Dan benih itu punya potensi untuk bertumbuh kalau ada di tempat yang tepat, dirawat dengan tepat. Persoalannya adalah ada benih yang jatuh di jalan, ibarat orang yang mendengar perkataan itu, tetapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi benih jatuh di jalan. Kemudian ada burung yang datang memakan benih itu. Jalan itu bukan untuk nanam. Jalan itu tempat orang lewat. Jalan adalah jalur transportasi. Jadi kalau saudara menanam di jalan, pasti akan terlindas mobil atau dimakan oleh burung atau diambil oleh orang. Karena itu bukan tempatnya. Saudara, bahaya yang tidak disadari dalam hidup kita adalah ada oknum lain yang selalu akan mencuri firman. Dan oknum itu sama dari dulu sampai sekarang, strateginya ialah meragukan hati Anda atau membuat Anda ragu-ragu. Saudara-saudara, oknum itu namanya iblis. Dan cara yang dipakai iblis untuk menjatuhkan Adam dan Hawa sama dengan yang dia lakukan untuk saudara dan saya. Apa yang Tuhan katakan? Hawa, apa yang Tuhan katakan? Kalimat itu sebetulnya dipakai untuk apa? Membuat Hawa meragukan kebenaran. Saudara-saudara, iblis menggunakan firman bukan untuk meneguhkan iman saudara. Iblis menggunakan firman untuk membuat Anda meragukan kebenaran firman. Sampai hari ini masih berlaku, masih digunakan dengan strategi yang sama. Oh, masa kasih perpuluhan bisa diberkati, yang benar aja. Yesus saja tidak pernah mengatakan berilah atau bawalah persembahan perpuluhanmu. Mana ada ayatnya? Itu kan akal-akalan pendeta aja, supaya semua harus bayar firman Tuhan, nanti akan memperkaya. Saudara-saudara, itu bukan dari Tuhan, saya yakin. Karena di dalam perjanjian baru dikatakan persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, ada orang mengatakan, namanya juga perkembangan zaman, Pak. Ya kan? Kan ada yang namanya etika situasi. Situasi itu menentukan benar atau tidaknya apa yang kita lakukan.
Ini contoh, janganlah kamu mencuri. Bagaimana kalau kita lagi lapar, Pak? 3 anak kita ini lagi lapar. Menangis karena tidak ada makanan. Kemudian ada tetangga, rotinya ada di depan pintu. Kalau saya mengambil demi anak-anak saya ini yang kelaparan, masa Tuhan tidak mengampuni saya? Daripada anak saya mati bagaimana? Loh, saya ini kan terpaksa, Pak. Istri atau suami saya ini kerja di Hong Kong 2 tahun. Kemudian ada tetangga saya kok main mata dengan saya. Namanya pria, Pak. Situasi ini seperti ini. Nah, saudara-saudara, saya mengatakan iblis kadang-kadang membuka logika saudara untuk membenarkan apa yang salah.